Sobat Gunung Tepi. Di sini saya selaku siswa SMK Syarikara akan menjelaskan terkait toleransi umat beragama. Untuk itu kita perlu mengetahui pendapat terkait toleransi umat beragama yang ada di sekolah SMK Syarikara. Mari ikuti terus diskusi kami dan akan mewawancarai Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Permisi Pak, selamat pagi Pak. Pagi anak ya. Bisa kami minta waktu sedikit untuk mewawancarai Bapak terkait toleransi umat beragama yang ada di sekolah ini. Oke, silakan. Jadi, bagaimanakah pendapat Bapak terkait toleransi antar umat beragama yang ada di lingkungan sekolah di sini, Pak? Toleransi, situasi, kondisi, toleransi hidup beragama di sekolah. Baik. Syarikara sejak awal berdirinya itu sudah bukan hanya agama, suku, ras, semua ada di Syarikara. Dan dalam matrakas SPD pemilik sekolah ini, toleransi berdialog dengan agama lain, suku lain, ras lain itu menjadi salah satu matra yang harus dikembangkan di sekolah-sekolah yang dari milik SPD. Nah, keragaman beragama di Syarikara itu sudah berdiri. Islam mayoritas Katolik karena memang ini sekolah Katolik. Islam, Hindu, Buddha, bahkan Kristen, bahkan juga agama-agama lain seperti Imlek, Konghucu dan lain merayakan Imlek dan lain-lain. Dan itu sudah menjadi ciri khas keberagaman sekolah ini. Nah, kehidupan selama ini sudah baik. Artinya siswa selalu dikampanyekan, dididik, karakternya itu adalah sudah menerima keberagaman. Ya. Artinya yang pertama itu mengembangkan konsep kemanusiaan. Ketika berbicara tentang kemanusiaan, jauh lebih tinggi dari itu, ya, lebih tinggi dari sekedar kita omong tentang agama. Kemanusiaan. Orang tidak lagi dipisah atau dibeda-bedakan karena antara suku, ras, agama berbeda. Semua kita sama. Maka di sini dikembangkan sikap toleransi. Toleransi itu artinya kalau dalam bahasa Latin namanya tolerare, membiarkan. Biarkanlah mereka yang berbeda, latar belakang suku, ras, agama menjalankan aktivitasnya dengan catatan tidak mengganggu untuk kepentingan umum. Ya. Jadi di sini sudah dikembangkan sikap toleransi. Pada saat mau Idul Fitri ada buka bersama, puasa bersama untuk yang Muslim, silaturahmi, yang Imlek kita rayakan. Kalau hari-hari besar agamaan siswa yang punya latar belakang agama itu langsung kita dispensasikan untuk menjalankan aktivitasnya, tidak ikut pelajaran dan semua itu sudah dikembangkan dan baik. Ya, semuanya baik. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak atas pendapat Bapak yang sudah Bapak berikan kepada kami. Jadi sekian dari kami, saya kembalikan kepada teman-teman. Terima kasih banyak Pak. Oh, hanya Selamat pagi Ibu. Di sini saya dari kelompok 7 izin untuk mewawancarai Ibu dengan tema toleransi antar umat beragama. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke. Jadi kita mulai dari soal pertama. Soal yang pertama itu bagaimana pendapat Ibu tentang toleransi antar umat beragama di lingkungan sekitar? Untuk toleransi umat beragama di lingkungan sekitar itu wajib harus ada, karena kalau misalnya tidak ada toleransi berarti kita tidak menjaga kerukunan dengan orang lain. Maksudnya antar umat beragama, toleransi itu dibutuhkan antar umat beragama, antar orang-orang yang berbeda suku juga. Itu tetap kita harus menjaga toleransi. Kenapa kita harus jaga? Karena kalau misalnya tanpa ada toleransi tidak ada kerukunan di antara masyarakat. Nah, kalau misalnya tidak ada kerukunan pasti kita akan timbul efek-efek yang negatif. Baik, terus selanjutnya tuh apa saja bentuk kerukunan dan toleransi umat beragama yang ada di lingkungan sekolah kita? Di sekolah apa di lingkungan? Di lingkungan sekolah sekitar kita juga. Sekitar kita. Kalau untuk di lingkungan sekitar atau di sekolah, mungkin yang pertama itu menjaga atau menghormati keyakinan orang lain. Terus menghargai juga pendapat orang atau pendapat umum itu harus dihargai. Terus apalagi ya, menghargai juga budaya orang lain,
Karena di sekolah maupun di lingkungan kita kan banyak, bukan hanya anak dari ND saja, tapi ada dari berbagai, misalnya kayak Bajawa, Manggarai, juga ada yang dari Jawa. Untuk yang terakhir Ibu, bagaimana cara Ibu untuk menerapkan sikap toleransi antar umat beragama di lingkungan sekitar Ibu? Kalau yang terima sih seperti kalau hari raya ya pergi selamat. Misalnya kalau lebaran kita pergi ke rumah orang yang merayakan. Begitu juga kalau hari raya agama Hindu kita pergi ke tempat yang merayakan itu. Itu salah satu contohnya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Esperanza Tambur. Saya di sini akan mewawancarai teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Graldine Salvatore Sinda, biasa dipanggil Salva, dari kelas 11-2. Oke, baik, yang pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang toleransi antar umat beragama di lingkungan sekitar? Kalau menurut saya sendiri, lingkungan sekitar ini ada dua. Kalau dari lingkungan sekolah sendiri, sekolah kami sudah sangat menjunjung toleransi antara umat beragama lain. Misalnya di sekolah kami ini, selain agama Katolik, juga ada beberapa agama lain seperti Hindu dan Buddha, juga Islam. Nah, di sini sekolah kami itu memperhatikan dengan baik setiap muridnya, walaupun mereka berbeda agama, memiliki agama yang lain, yaitu bukan Katolik. Oke, pertanyaan yang kedua, apa saja bentuk kerukunan dan toleransi antar umat beragama yang ada di lingkungan sekitar menurutmu? Jadi bentuk yang pertama itu misalnya kalau ada umat agama lain yang beribadah di lingkungan masyarakat, kita sebagai umat beragama lain juga, misalnya nih, kalau misalnya agama Islam harus sholat, maka kita tuh harus menjaga ketenangan sekitar masjid. Seperti itu, salah satu contohnya. Baik, yang pertanyaan yang ketiga, bagaimana caramu menerapkan sikap toleransi antar umat beragama di lingkungan sekitar maupun di lingkungan sekolah? Baik, kalau di lingkungan sekitar sendiri, cara saya menerapkan toleransi adalah karena kebanyakan di lingkungan saya, di lingkungan masyarakat itu, di sekitar perumahan saya kebanyakan agamanya Islam. Jadi kalau misalnya mereka sedang beribadah, saya pasti sekeluarga menjaga ketenangan. Lalu juga kalau misalnya diajak, ayo kita sama-sama pergi ke ini, pasti saya juga ikut, begitu. Kalau di lingkungan sekolah sendiri, saya juga berteman dengan beberapa teman yang berbeda agama, tanpa membeda-bedakan agama mereka. Oke, baik, terima kasih Salva untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Sekian cara dari saya, terima kasih. Terima kasih teman Tiara telah menjadi narasumber dari kelompok kami. Untuk tema pertanyaannya yaitu toleransi antar umat beragama. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat dari teman Tiara mengenai toleransi antar umat beragama di lingkungan sekitar? Baik, jadi menurut pendapat saya, toleransi yang tinggi itu dapat menimbulkan mempererat tali persaudaraan antar umat beragama. Hal itu dapat menciptakan kerukunan di lingkungan sekitar kita, di kehidupan kita sehari-hari. Apa saja bentuk kerukunan dan toleransi antar umat beragama yang mungkin teman Tiara temukan yang ada di lingkungan sekitar? Ya, seperti pada saat perayaan Natal tahun lalu, paroki kami mengadakan lomba kandang Natal. Jadi kebetulan lingkungan yang tempat saya tinggal itu kami ada beberapa agama di situ warganya, ada yang Katolik, ada yang Kristen dan juga Islam. Jadi pada saat itu kami sedang mempersiapkan lomba, sedang mempersiapkan kandang Natalnya. Kebetulan pada saat itu ketua lingkungan tuh memberi saran untuk kami mengundang warga yang berbeda agama dengan kami untuk mereka juga berpartisipasi. Jadi puji Tuhan mereka juga mereka ikut ambil dalam kegiatan lomba kandang Natal kami. Mereka sebagai pagar betis yang berdiri di depan. Lalu puji Tuhan kami mendapat juara 2 karena kekompakan tersebut. Yang ketiga itu bagaimana cara teman Tiara menerapkan sikap toleransi antar umat beragama di lingkungan sekitar? Ya, yang saya terapkan itu dengan saling mendengarkan antara umat beragama, lalu saling menghormati. Saya juga menghilangkan pikiran-pikiran yang dapat menimbulkan perpecahan, maksudnya pikiran yang bisa
kayak agama itu tuh mereka kenapa begini, mereka salah begini, saya harus mengurangkan pikiran itu, lalu dengan terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama lingkungan seperti contoh yang tadi, kegiatan Natal dan kegiatan umat agama di lingkungan saya, kegiatan lain. Terima kasih kepada teman Tiara yang telah menerima kesempatan dari teman-teman. Selamat malam Mama Suster. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada malam hari ini kami ingin menanyakan Mama Suster beberapa pertanyaan tentang toleransi antar umat beragama. Yang pertama, kami mau menanyakan bagaimana pendapat Mama Suster mengenai toleransi antar umat beragama di lingkungannya kita. Toleransi umat beragama di lingkungan kita itu sangat baik ya, sangat baik. Masing-masing agama itu memupuk rasa persaudaraan, rasa cinta satu sama lain, kemudian menghargai ya, menghargai itu yang lain. Kemudian toleransi itu juga sangat tinggi karena khususnya saling menjaga image-nya agama masing-masing. Tidak ada nanti agama ini begini, tetapi sama-sama saling menjaga dan juga mengikuti ajarannya agama tersebut. Agama Islam itu dari Al-Quran, itu Kristen dari Alkitab. Jadi masing-masing agama itu menerapkan nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai yang positif di dalam ajaran. Baik Master, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua itu kami mau menanyakan kira-kira apa saja bentuk kerukunan atau toleransi umat beragama di sekitar kita? Bentuknya itu kalau di masyarakat itu adanya pertemuan bersama, kemudian ada bakti sosial, kemudian di dalam kedukaan itu adanya sikap saling doa bersama, mengikuti atau melayat, kemudian saling mendukung satu sama lain dan menciptakan suasana tenang, suasana aman, kemudian ada kepedulian terhadap agama yang satu dengan yang lain. Baik Mama Suster, terima kasih. Pertanyaan terakhir itu kami mau menanyakan kira-kira bagaimana caranya menurut Mama Suster itu untuk kita dapat menerapkan sikap toleransi? Yang pertama itu kita menyadari bahwa kita manusia ciptaan Tuhan. Yang ada di dalam diri kita itu adalah sikap menghargai ciptaan itu sendiri, entah dia agama Islam, agama apapun. Kita menciptakan menghargai, menjaga, kemudian peduli terhadap satu sama lain, tidak merugikan, tetapi menciptakan suasana yang aman. Jadi kehadiran agama yang satu dengan yang lain di antara kebersamaan itu memberi rasa aman bagi agama yang lain. Jadi itu juga memupuk rasa solidaritas terhadap agama yang satu dengan yang lain. Baik Mama Suster, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih atas jawabannya Master. Oke teman-teman, yang kedua kami akan mewawancarai karyawan dan karyawati yang ada di sekolah ini terkait toleransi umat beragama yang ada di SMA Kasio di Kara. Ikuti terus aksi kami ya. Permisi Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Jadi kami dari seksi kelas 11-3 akan mewawancarai Bapak. Jadi kami minta waktu sejenak, baik Pak. Bisa gitu. Kita langsung saja ke pertanyaannya Pak. Apa saja menurut Bapak bentuk yang menonjol terkait kerukunan dan toleransi yang ada di sekolah kita? Ya, siap. Bentuk yang paling menonjol berhubungan dengan toleransi ya di sekolah, khususnya di SMA Swasta Katolik Suradikara ini.
itu soal pluralitas agama. Kenapa? Karena begini, secara ruang lingkup dari sisi agama di SMA Swasta Katolik Suradikara, anak-anak yang kemudian masuk dan bersekolah di sini itu datang dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Contohnya nih, ada yang agama Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, Buddha. Kemudian toleransi lainnya itu yang mendominasi itu ada pada aspek suku dan budaya. Artinya apa? Adik-adik di SMA Swasta Katolik Suradikara atau anak-anak pada umumnya datang dari wilayah yang berbeda, suku yang berbeda. Ada yang dari Papua, ada yang dari Timor, Soe, Eva, Kupang. Kemudian kalau dari ruang lingkup wilayah Daratan Flores, ada yang dari Lembak, Karnara, Larantuk, Mambere, masuk ke wilayah Ende, seterusnya ke Nagekio, Ngada, Manggarai, Labuan Bajo, di Manggarai Barat paling ujung. Dan juga ada juga bahkan datang dari wilayah Jawa juga, karena mungkin dulu orang tua mereka datang, orang tua mereka bersekolah di sini toh sebagai alumni. Jadi anak mereka otomatis datang dan sekolah di Suradikara. Kemudian hal paling menonjol lainnya itu soal ini, sekolah yang sudah terbuka, walaupun ini sekolah Katolik ya, sekolah Katolik, tapi dia sudah membuka diri dengan dunia luar, dengan siapa saja yang kemudian mau datang untuk bersekolah di SMA Swasta Katolik Suradikara ini. Tentu saya poin pentingnya di sini bahwa SMA Swasta Katolik Suradikara sudah mewujudkan toleransi itu sendiri lewat poin-poin tadi yang saya sudah sampaikan. Ada agama berbeda, latar belakang suku, budaya dan sebagainya. Itu kemudian yang mempersatukan kita, mempersatukan semua perbedaan itu. Dan kalau kita jaga yang namanya toleransi, maka kerukunan, kebersatuan, keberagaman itu juga tetap terawat. Pesan terakhir, mari kita rawat toleransi itu sendiri, keberagaman itu sendiri. Bisa tuh kalau mau rawat itu. Bisa. Itu sih. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Oke teman-teman, kita lanjut ke video yang berikutnya. Bye-bye.